Oke, karena masih menunggu teman-teman ya, saya akan mulai aja ngebahas naskah dari tema kali ini gitu ya, seperti itu. Oke, ini saya matikan dulu kipasnya. Jadi em, antologi ini ya, antologi ini itu adalah tentang em, membahas tentang AI dalam pendidikan ya, sama halnya dengan yang tema kemarin. Tetapi ya bedanya karena keterbatasan dari penulis ya, bedanya tema kali ini adalah tentang em, bukan ini ya, bukan book chapter tapi karya ilmiah yang temanya adalah sama ya, AI di dalam dunia pendidikan. Nah, kemarin kita sudah membuat beberapa naskah yang kita masing-masing sudah mengumpulkan. Nah, itu khususnya yang saya pegang pertama itu adalah Bu Dr. Arifanisa ya, kayak gitu. Beliau adalah yang saya pegang terlebih dahulu naskahnya seperti itu. Saya melihat beberapa naskah teman-teman juga masih plagiarismenya kebetulan em, masih lumayan tinggi juga seperti itu. Oke, nah jadi kita sepakati bahwa untuk plagiarismenya itu minimal adalah masing-masing ya, eh, bertanggung jawab terhadap masing-masing, maksimal maksimal sorry maksimal adalah 25% ya, seperti itu, dan diusahakan menggunakan aplikasi em, Mendeley seperti itu ya, karena itu sangat berpengaruh sekali ketika saya tidak ketika saya menceklis daftar pustaka tidak termasuk gitu ya, seperti itu. Nah, untuk Bu Arif ya, sebentar. Ini saya contohkan ya naskahnya ya. Ini sebenarnya punya Bu Arif. Ini naskahnya sudah bagus ya, tapi karena tidak menggunakan Mendeley ya, akhirnya dia plagiarismenya cukup tinggi ya, seperti itu 46%. Karena itu tidak bisa dieksklud ya, tidak bisa dieksklud masalah daftar pustaka seperti itu. Oke, ini saya akan screen share ya. Sorry, ini saya nggak buka kamera ya Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan ya, eh, ini cuma rekaman, jadi saya merasa ya sudahlah ya, saya biar tidak usah pakai kerudung gitu. Ya sorry ya Bapak Ibu ya, gitu. Kalau pakai kerudung kan kalau perempuan tahu sendiri ya kayak gitu gimana. Terus di sini saya kebetulan lagi di kamar gitu ya, dan penerangannya juga kurang cukup bagus. Jadi percuma aja kalau saya buka kamera kayak gitu. Nah, terus ini sebentar saya ini dulu. Oke, apakah sudah tampil ya? Dewi Sari berbagi layar. Oke, oke. Di sini sih saya sudah muncul ya. Oke. Ya, jadi gini teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang sebaya dengan saya. Jadi begini, Bapak Ibu. Em, yang pertama yang harus dilihat ya. Aduh, ini suara saya kedengeran nggak ya? Halo, tes 1 2 3, tes. Bentar ya. Dari tadi saya ternyata nggak ini ya.
Jadi oke ya, jadi seperti ini ya. Ntar dulu, tadi saya ngecek suara saya dulu. Ini adalah contoh dari tulisan Bu Dokter ya. Kebetulan beliau ya mungkin terbatas untuk menggunakan Mendeley. Nah, jadi di sini yang tidak bisa dieksklud adalah ini ya. Padahal itu cuma 1% kebanyakan ya. 2% itu maksimal kayak gitu. Padahal tidak terlalu tinggi gitu loh. Ya, tapi karena tidak bisa dieksklud daftar pustakanya, akhirnya menjadi 43% kesamaannya. Seperti itu. Sebenarnya sih ya tidak masalah. Ini sebenarnya editing yang cukup mudah ya. Paling saya hanya merubah apa namanya susunan katanya atau saya bolak-balik seperti itu. Kalau untuk yang 5% dan untuk yang 1% ini saya nanti akan mendelay kayak gitu. Karena kalau misalnya tidak digunakan mendelay, ya yang daftar pusaka tidak bisa dieksklud. Jadi ini tidak bisa memperkecil plagiarismenya seperti itu. Ini sih udah aman kalau menurut saya, ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman disepakati Bapak Ibu semuanya kalau plagiarismenya adalah ya di sini saya anotasi ya. Ya, jadi 25% ya, sorry. 25% saja ya. Itu ya, 25%. Ya, jadi 25% itu adalah plagiarismenya. Jadi jangan lebih dari 25%. Kenapa? Ya, karena nanti masalahnya adalah di naskah kita gitu ya. Nanti setelah dikumpulkan secara keseluruhan ternyata plagiarismenya sekian gitu ya, dan itu bisa kaget gitu ya, seperti itu. Kalau bisa di bawah 25%. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kelengkapan naskah yang pertama ya, boleh Bapak Ibu bikin 2 naskah ya. Ini saya contohkan naskah saya yang masih kasar ya. Sorry, ini ada 25-nya belum dihapus ya. Mana ya cara ngapusnya ya? Dulu sebentar, stop share ya. Stop share ini masih yang tadi ya. Dahuluan, oke. Oke, stop share dulu. Oke, ini ya naskah yang kedua ya. Ini silakan dilihat Bapak Ibu semuanya. Naskah 3 ya. Naskah ini deh. Oke, nah ini saya masih bikinnya masih kasar banget ya Bapak Ibu. Mungkin di sini masih banyak yang bikin baru lewat AI atau misalnya dari buku baru sedikit ya, seperti itu. Nah, ini 4 halaman. Ini belum saya tambahkan jurnal-jurnalnya ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah e-book digital pembelajaran. Sorry, ini buat naskah yang lain, sorry ya, bentar. Itu tadi saya mau bikin buku lain lagi ya. Yang naskah kedua berarti. Oke. Kebetulan itu apa namanya? Naskah saya yang lain ya, sorry. Tadi ini. Oke, ya.
Jadi ini adalah naskah saya untuk diri saya, pembuatan film kartun dengan Gemini Eye, ya, seperti itu. Nah, di sini adalah temanya umum ya, temanya umum dan apa namanya? Saya menggunakan ini karena memang passion di film kartun ya. Jadi saya akan membahas tentang pembuatan film kartun sebagai media pembelajaran dengan AI kayak gitu. Salah satunya adalah Gemini AI. Ya, jadi ya ini 4 halaman baru ya dari buku ya. Saya juga tambah AI juga ya. Nah, belum saya masukkan jurnal nasional maupun internasionalnya. Bapak Ibu kita sepakati aja ya untuk jurnal itu minimal dua-duanya itu adalah 15 aja deh ya kayak gitu. 15 jurnal eh, nasional maupun internasional ya. Ini minimal. Terus kemudian minimal lagi yang kedua adalah naskah 7 sampai 8 halaman ya. Halaman satu naskah dan naskah kedua juga 7 sampai 8 halaman. Mbak, gimana kalau misalnya saya udah 15 halaman tapi saya cuma pengen satu naskah, nggak apa-apa. Tapi ini saya mewajibkan untuk 2 naskah ya. Wajib nah 2 naskah kalau bisa. Karena nanti babanya rugi ya. Babanya rugi, ibu-ibu, bapak-bapak juga rugi. Gitu. Kalau di sini sudah bayar 2 naskah, tapi ternyata hanya menulis 1 naskah. Sedangkan penulis lain itu menulis 2 naskah kayak gitu. Tapi terserah Bapak Ibu kalau misalnya memang udah nggak ada waktu lagi untuk menulis 2 naskah, silakan kayak gitu. Tapi difokuskan untuk 15 halaman ya kalau 1 naskah. Karena di sini dipatok dari jumlah halaman seperti itu. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat antologi ya. Jadi 15 nasional dan internasional gabungan. Kemudian naskah 7 sampai 8 halaman ya untuk 1 naskah. Yang naskah kedua juga ya, wajib 2 naskah. Kalau 1 naskah itu minimal 15 halaman. Ya, Bapak Ibu. Gitu. Ya, kalau di sini 15 jurnal nasional internasional udah lumayan lah ya, gitu ya. Karena kan kita jadinya buku ya. Gitu. Gak apa-apa, 15 nasional dan internasional. Kalau mau 20 juga nggak masalah. Jadi di sini 15 sampai 20 ya, Bapak Ibu. Oke. 15 atau 20 jurnal nasional dan internasional seperti itu. Nih, mungkin karena kurang besar ya. Dan wajib dengan Mendeley ya. Karena memang ini sangat ngaruh sekali Mendeley itu ketika kita turnitin gitu ya Bapak Ibu. Jadi turnitin itu kan ada yang bagian exclude dari daftar pustakanya tidak termasuk gitu ya. Gitu. Jadi daftar pustakanya nanti tidak masuk di turnitin ya. Kayak gitu. Bisa tidak dimasukkan. Seperti itu. Jadi pure naskah aja itu adalah Turnitin kayak gitu. Jadi Mendeley itu sangat berpengaruh sekali di dalam plagiarisme ya seperti itu. Oke, jadi itu aja ya Bapak Ibu. Untuk pembayaran nanti kita bikin sistemnya itu adalah 2 tahap sesuai dengan editing ya. Jadi tahap pertama itu adalah akhir November ya. Tahap kedua, 2 tahap akhir November dan akhir Desember. Jadi nanti saya akan komunikasikan ke penerbitnya kalau kita bertahap gitu bayarnya, atau mungkin nanti apa namanya tuh
di akhir Desember gitu ya. Setelah itu, ya itu tidak termasuk ongkir ya. Jadi ini dua tahap ini ya. Tahap pertama itu eh, internal internal editor. Kalau yang akhirnya ya Desember itu adalah internal penerbitnya. Saya upayakan kalau di internal editor itu sudah benar-benar finish, tidak boleh dikotak-atik lagi sama penerbit, karena rata-rata penerbit itu suka mengganti-ganti ya. Tahu-tahu nama penulisnya berubah gitu kan. Jadi jadi sebelum nanti saya apa sih, em, saya kasih ke penerbit itu benar-benar udah fix kayak gitu, termasuk layout dan sebagainya. Kita kan udah dibantu juga dengan Kadean dan teman saya yang lain ya, mungkin nanti gitu. Jadi itu ya. Terus untuk deadline pertama itu adalah deadline kita akhir November ya. Akhir November itu sudah harus 2 naskah. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang perlu Bapak Ibu tandai ya di sini. Seperti itu, 2 tahap, internal editor akhir Desember, internal penerbit. Ya, seperti itu. Oke, jadi 2 tahap pembayaran dan juga 2 tahap deadline. Ya, deadline enggak ya, deadline pembayaran. Dan untuk naskah, ya paling-paling lambat ya memang sih ya, kalau bisa akhir November lah ya, jadi biar tidak ngaret lagi di awal Januari kayak gitu ya, karena awal Januari itu saya rencananya sudah bikin AI dengan versi baru lagi nih, atau bahas tentang e-commerce kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semoga bisa memperjelas penjelasan seperti itu. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.